Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun, terutama di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ivan Lutfi Ihwani. Saya adalah salah satu dosen di Departemen Matematika Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Riwayat pendidikan saya tempuh S1 di Universitas Brawijaya, jurusan Matematika, bidang ilmu matematika terapan. S2 saya tempuh di National Central University Taiwan, dalam jurusan yang sama, matematika juga, dan bidang ilmu komputasi matematika. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang komputasi matematika. Oke, sebelum kita menuju ke sana, alangkah lebih baik saya sedikit memberikan pendahuluan terkait dengan suatu bidang ilmu yang bernama sains komputasi. Sains komputasi merupakan salah satu disiplin ilmu yang merupakan irisan dari beberapa disiplin ilmu lainnya yang meliputi computer science, matematika, atau lebih khususnya analisis numerik, dan disiplin-disiplin ilmu lainnya. Oke, jadi disiplin ilmu sains komputasi ini merupakan suatu disiplin yang mana memfokuskan kepada penyelesaian masalah-masalah yang ada di bidang sains maupun teknik menggunakan simulasi komputer. Penyelesaian masalah menggunakan simulasi komputer ini merupakan paradigma ketiga setelah eksperimen dan teori di dalam menemukan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di bidang sains maupun teknik. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh ketika kita menggunakan simulasi komputer ini. Pertama, kita dapat melakukan prediksi terhadap apa yang akan terjadi dari suatu peristiwa. Kemudian kita dapat melakukan eksperimen yang mungkin secara real itu sulit dan impossible atau mungkin sangat berbahaya. Kemudian simulasi komputer ini tentunya dapat dilakukan berulang kali atau sifatnya ini reproducible. Dan yang terakhir, tentunya kita dapat melakukan penjelasan atau interpretasi terhadap kenapa suatu peristiwa itu terjadi. Oke. Nah, di dalam sains komputasi ini tentunya mencakup atau memuat beberapa disiplin-disiplin ilmu yang terkait tentangnya, yaitu misalkan komputasi matematika, komputasi fisika, komputasi kimia, komputasi biologi, dan komputasi-komputasi lainnya. Kita akan fokus ke dalam bidang komputasi matematika atau yang biasa disebut dengan scientific computing atau numerical analysis. Berikut ini adalah beberapa langkah yang biasanya dilakukan ketika menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di bidang komputasi matematika ini.
Pertama, biasanya kita akan menyelesaikan permasalahan real problems, ya, permasalahan-permasalahan di dunia nyata, baik itu dari segi fisiknya atau dari segi tekniknya. Kemudian kita modelkan ke dalam model matematika. Kemudian model matematika tersebut kita selesaikan, dapat kita selesaikan menggunakan metode analitik maupun metode numerik, ya. Adapun yang kita fokuskan di dalam komputasi matematika ini adalah penyelesaiannya secara numerik. Nah, kemudian kita menggunakan metode-metode numerik, kemudian kita memanfaatkan bahasa pemrograman tentunya, sampai akhirnya dihasilkan hasil-hasil simulasi komputer yang kita peroleh. Itu kemudian dibandingkan, baik itu dibandingkan dengan solusi analitiknya maupun dibandingkan dengan data-data eksperimental yang pernah dihasilkan. Kemudian ada langkah yang saat ini mungkin sedang viral, ya, dalam penyelesaian masalah-masalah real, yaitu dengan menggunakan data driven, ya. Ini misalkan permasalahannya berasal dari aspek pengolahan citra atau image processing, data mining, atau dari machine learning, ya. Baik, kita kembali lagi ke komputasi matematika atau yang biasa disebut scientific computing. Komputasi matematika ini merupakan salah satu disiplin ilmu di dalam matematika yang tertarik ke dalam mengkonstruksi metode-metode yang menghasilkan solusi dari masalah matematika secara numerik. Dalam komputasi matematika dihasilkan teori ataupun fondasi dalam sains komputasi. Bentuknya bisa berupa metode-metode numerik baru. Kemudian di dalam metode-metode numerik itu dilakukan analisis error, ya. Analisis error ini bisa berupa stabilitas konvergensi maupun akurasinya. Oke, scientific computing atau matematika komputasi ini memiliki beberapa aspek yang perlu kita kuasai, yang biasa disebut dengan SMAS, atau kepanjangannya adalah Science, Modeling, Algorithm, Software, dan Hardware. Tentunya kita harus menguasai atau memahami kelima aspek ini. Dan yang paling utama kita kuasai adalah Science, Modeling, Algorithm. 3 yang pertama. Kemudian dalam pemanfaatan software atau hardware-nya, kita juga mesti memahami software atau hardware apa yang kita gunakan. Jadi di dalam komputasi matematika ini kita belajar banyak hal. Kemudian kita melakukan kolaborasi dengan bidang-bidang lainnya, ya, untuk karir kedepannya, baik itu sebagai saintis maupun sebagai engineer. Tentunya di sini kita melakukan komunikasi dengan orang-orang dari berbagai bidang ilmu, dan di sini diperlukan keahlian, karena komunikasi dengan saintis dari bidang ilmu lainnya tentunya lebih sulit
daripada berkomunikasi dengan saintis atau ilmuwan dari bidang ilmu yang sama. Ya, oleh karena itu sini sangat challenging. Berikut ini adalah beberapa gambaran permasalahan yang biasanya dibahas di dalam komputasi matematika. Tentunya ini adalah sebagian kecil dari permasalahan yang ada ya. Misalkan ada permasalahan elemen hingga, ya. Kemudian graph partitioning. Graph partitioning biasanya digunakan di dalam parallel computing ya, atau komputasi secara paralel. Kemudian ada juga permasalahan fraktal ya. Dan masih banyak permasalahan-permasalahan lainnya yang saudara-saudara dapat explore. Jika saudara-saudara tertarik untuk mengeksplor permasalahan-permasalahan yang ada di matematika komputasi, ini ada beberapa sumber yang mungkin bisa dilihat atau ditelusuri. Sebenarnya ada sumber lainnya jika saudara-saudara ingin mengeksplor lebih jauh. Oke, kita lanjut ke metode-metode atau algoritma yang pernah dikembangkan di dalam matematika komputasi ini. Mulai dari tahun 1901 itu ada Runge-Kutta methods untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa ya. Kemudian ada Cholesky decomposition, ada Monte Carlo method, ada simplex algorithm, Romberg method, sampai tahun 1960 ada multigrid method. Ada fast Fourier transform atau FFT, ada fast matrix manipulations, ada fast multiple method, dan masih banyak lagi. Yang saya tampilkan di sini adalah hanya sampai tahun 1982. Saudara-saudara bisa melihat yang terbaru, mungkin menelusurinya melalui situs-situs komputasi matematika. Oke, berdasarkan amet.colorado.edu ya, ini ada 10 top algoritma yang pernah menjadi topik pembahasan ya, mulai dari Monte Carlo method sampai fast multiple algorithm. Jadi ada banyak topik-topik pembahasan yang mungkin saudara-saudara bisa telusuri di dalam komputasi matematika ini. Berikut ini adalah daftar anggota di Laboratorium Komputasi Matematika Departemen Matematika FMIPA UGM. Ada Pak Sumardi, ada Pak Imam Solehuddin, ada Mbak Zenit yang saat ini sedang menjalani postdoktoral di Finlandia. Kemudian ada Pak Ari Dwi Hartanto, ada Pak Rudi, ada Prihandoko, dan saya sendiri. Kemudian ada Bu Lina, ada Pak Fajar, Pak Sutopo, Pak Irwan, Bu Indarsi, Bu Soli, dan Bu Dwi Ertin Ningsih. Kemudian untuk administrasi dan teknisi ada Pak Sudarmanto dan Pak Parjina. Nah, kita lanjut ke dalam mata kuliah teori yang dinaungi oleh Laboratorium Komputasi Matematika ini. Berdasarkan kurikulum 2016, ada analisis numerik, ada aljabar linear numerik, ada matematika komputasi, pemrograman 1, pemrograman 2, kapasitas reksta komputasi matematika, dan topik terkini seperti big data,
atau dan machine learning ya. Kemudian jika adik-adik tertarik, mungkin kita bisa bahas juga tentang data science. Kemudian berikut ini adalah mata kuliah praktikum berdasarkan kurikulum 2016. Di semester ganjil ada praktikum aljabar linear numerik, praktikum program linear, praktikum matematika komputasi, praktikum pemrograman 1. Kemudian di semester genap ada praktikum pengantar analisis numerik, ada praktikum pengantar teori optimisasi, praktikum pemrograman 2. Kemudian jika saudara-saudara ingin menggeluti di bidang ilmu komputasi matematika ini, ada beberapa topik riset yang biasanya dibahas terutama di laboratorium komputasi matematika UGM, yaitu misalkan tentang metode numerik, persamaan diferensial biasa numerik, metode beda hingga, metode elemen hingga, metode elemen batas, metode level set ya. Kemudian persamaan integral numerik, komputasi aljabar linear, komputasi optimisasi, computational fluid dynamic, parallel computing, pengolahan citra, machine learning, dan perkembangan teknologi informasi, software engineering. Baik, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan mengenai komputasi matematika dan laboratorium komputasi matematika Universitas Gadjah Mada. Jika saudara-saudara ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui sesi diskusi. Kurang lebihnya itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.